menjadi kenangan manis sama seperti tema kita pagi hari ini. BMKG. Apa itu? Biarlah menjadi kenangan manis, guys. Belakangnya apa? BMKG. Biarlah menjadi kenangan manis. Guys-nya 3 kali dong. Guys. Ya. Harus pakai gaya dong. Gimana? Salah. Biarlah menjadi kenangan guys. Gitu yang benar. M-nya mana? Biarlah menjadi kenangan manis, guys. Tapi tidak semua kenangan itu manis, ada kenangan yang berujung tragis. Cuman apapun itu, walaupun kenangannya tragis, kita berharap hikmahnya selalu manis. Aku punya kenangan manis Tolong sekali. dong kamera sini hidupin dong. Siapa kameramennya ya? Kenapa sih? Kenapa sih kalau sama kameramen yang ini? Nggak usah dihidupin, udah hidup. Aku punya kenangan manis, aku mau salam-salam buat ibu-ibu di Bandung Oh, iya. dan di Aceh. Halo, yang selalu nonton kita. Aku juga mau salam-salam buat mami aku yang ada di Jember, sayang. Mana Mami sih udah kok pasti nggak hidup? nonton. Itu kameranya itu, tuh kameramen favorit lo tuh. Tuh. Halo sayang, mas kameramen, sehat ya? Buat Sobat Ambiar, kamu mau salam buat siapa, King Nasar? Gak ada hari ini bisa salam. Aku juga nggak ada, Tapi hebat banget loh pagi-pagi Ambiar selalu Iya. ditonton sama ibu-ibu di Aceh. Iya benar. Di Bandung. Mami aku juga. Sukabumi. Buat Bupati Jember, Sampai- terima kasih juga udah nonton pagi-pagi Selamat Ambiar pagi. Ibu Pengajian. Buat tetangga-tetangga aku yang ada di Bogor, Base Camp Military Lifestyle. Terima kasih Ibu Pengajian yang ada di Bogor, Base Camp Military Lifestyle. Sapi Sabarudin, terima kasih keluarga besar sudah nonton. Iya, Mai. Terima kasih banyak. Memang kami pagi-pagi Ambiar adalah sahabat ibu-ibu ya. Baik, buat yang pertama, bintang tamu kita, pasangan suami istri. Iya. Kenangannya bukan kenangan manis saat ini, karena sayangnya ada satu masalah yang harus mereka hadapi. Mereka menjadi korban penipuan, dugaan ini berkedok rental mobil ya. Kita akan hadirkan di pagi-pagi Ambiar, ada Jessica Iskandar dan juga Vincent Verhardt. Mukanya glowing banget. Glowing ya pagi-pagi. Glow. Kemarin loh. makin cantik. Cantik. Walaupun diterpa masalah. Terima kasih Kakak Dewi. Iya. Aku tuh bingung Halo ya. suami kembaran aku. Iya, Dedi apa kabar? Momi apa kabar? Baik, Ih, kabarnya aku suka banget sepatunya warnanya pink nude. Aku suka banget sama orangnya. Baik, senyum, Iya. sombong. Justru aku malah bingung. Kan kalian menjadi korban penipuan. Iya. Kerugiannya 10 miliar. Tapi kok bisa tetap kelihatan seneng, glowing, Iya. happy gitu tuh apa sih Ya rahasianya? namanya juga orang kaya Oh, begitu. benar juga. Amin ya Tuhan. Tapi tentunya dilepas apapun, terlepas apapun masalah yang sedang dihadapi oleh kalian, kita semua di sini mau mengucapkan terima kasih banyak. Terima kasih sekali. Terima kasih sekali. Ya. Kita kasih lihat dulu buat Sobat Ambiar apa yang terjadi, permasalahan yang dihadapi oleh pasangan suami istri ini. Padahal kemarin kan baru berbahagia, baru saja dikaruniai momongan. Tapi ternyata ada masalah, menjadi korban penipuan berkedok rental mobil. Kita lihat yang satu ini ya. Gimana sih Sebelumnya kronologinya? kami berempat mengucapkan prihatin ya. Pasti, Terima iya. kasih. Tapi Ada apa? kronologinya gimana sih bisa menjadi apa ya, dugaan penipuan berkedok rental mobil? Kenapa aku kira ini sebuah penipuan? Pertama karena pas aku cek transfer yang masuk, terakhir transfer yang masuk itu ternyata bodong. Ternyata itu transferan palsu. Terus aku cek ke bulan-bulan sebelum-sebelumnya, ternyata banyak banget transferan yang gagal, yang palsu gitu. Terus udah langsung aku tanya, kok ini banyak yang nggak masuk? Terus yang bersangkutan terlapor bilang katanya coba cek lagi. Sampai akhirnya ada temen aku yang bilang, kamu tahu nggak si terlapor ini dia udah kabur ke Singapura karena dia ketahuan nipu Sekian banyak orang. Terus dalam hati aku langsung down gitu. Oke, tapi awalnya tuh gimana? Kamu bisa terjun ke rental mobil bersama dengan dia sampai akhirnya kamu menjadi korban dugaan penipuan berkedok rental mobil Awalnya ini? itu waktu aku pindah ke Bali tahun 2020 pertengahan. Terus aku ditawarin mau nggak endorse mobil Alphard untuk dipakai, terus barter story. Oh, jadi kamu gitu. dipinjemin mobil, kamu cukup posting di story Iya. kamu di Instagram ya? Kolaborasi. Oke. Nah di hari itu juga orangnya ngenalin aku sama ownernya si terlapor ini, sama pacarnya. Terus udah gitu
kenalan, akhirnya kita jadi teman. Karena aku di Bali kan cuma aku sama El Barak berdua doang. Terus akhirnya kita jadi teman, kita nongkrong bareng. Bener-bener dia tuh membuktikan bahwa dia tuh kenal polisi, dia kenal pejabat, dia kenal instansi, dia Networkingnya oke luas. lah. Terlihat bagus gitu ya. Iya, terus dia juga memberikan citra perusahaannya tuh bagus, banyak endorse artis, terus juga pokoknya sangat-sangat bisa dipercaya deh gitu. Karena kenal banyak orang ini gitu. Terus udah gitu akhirnya karena aku pindah di Bali, mobil aku kan di Jakarta ada Alphard nggak dipakai. Terus kata dia mau nggak disewain. Ya udah aku bilang mau deh. Jadi tuh awal tahun 2021 mobil Alphard aku mulai disewa. Terus udah gitu uang pertama masuk tuh 66 juta. Pertamanya. Iya, abis Biasanya itu gitu yang awal-awal masuk. Awal pertama yang dibuat selanjutnya jujur mah- dulu. Iya. Habis Oke. itu kesini setelah kita percaya baru bener awas Kak, gitu ya. iya kan Iya. karena kita ketemu setiap hari, Iya. hampir ya. Jadi tuh kita kayak teman, kita kan saling percaya jadinya kan. Udah transfer pertama masuk, transfer selanjutnya aku nggak pernah cek. Oke. Oh, Setiap karena masuk, percaya iya aku aja bilang ya. thank you ya udah masuk gitu. Maksudnya udah ada bukti Iya transferannya. udah ada bukti transfernya. Tanpa kamu ngecek ada penambahan saldo apa enggak? Saking banyaknya uang kamu nggak tahu itu udah nambah apa belum ya? Kakak bukan begitu, aku tuh ya mungkin apa ya nggak tahu deh. Ya kan pasti uang yang masuk itu banyak, kembaran itu kan gak hanya satu bisnisnya banyak. Iya, Jadi otomatis kan kita apalagi udah percaya. Dia Tapi pasti juga awalnya terus- nunjukin ini ya udah aku transfer gitu Iya pasti. kak, Buktinya gitu gitu ya, masuk. ternyata Coba palsu. cek. Coba cek. Kita juga gitu. cek Masuk. ternyata Berkali-kali iya. gitu. Nah lanjut tuh ke Iya. mobil, aku beli mobil Mini Cooper, terus Cooper. waktu itu terus pas aku hamil kata Vincent udah deh jangan nyetir lagi soalnya mobil Mini Cooper kan ceper. Akhirnya ya udah, akhirnya aku sewain oke. lagi sama si terlapor ini. Oke. Uang pertama juga aku cek masuk, habis itu setelahnya aku nggak cek. Oke. Jadi total berapa mobil yang kamu sewain ke terlapor? 11, So, kamu punya 11 mobil. iya. Semuanya kamu rentalin ke dia, Iya. uangnya awalnya kamu pikir masuk tapi ternyata tidak. Iya, Oke. ada yang Benar-benar masuk. ada yang digadai, aku beli gadai itu ada 3 mobil gadai. Oke. Sisanya itu mobil yang kita beli gitu. Oke. Tapi kamu mengenal terlapor ini kan inisialnya CSB ya? Iya. Kamu mengenal dekat dengan dia termasuk teman-temannya juga nggak sih? Iya, termasuk teman-temannya juga. Itu tuh kita kayak satu circle gitu. Dia juga teman-teman artis juga ada teman. Maksudnya Teman-teman circle-nya artis juga. kecil, iya. Jadi Iya. artis-artis itu Boleh juga tahu teman. mobilnya apa aja brandnya? Alphard ada Alphard 5. Wow. Mini Cooper 1, Hummer. Mercedes S-Class 1, Hummer 1, Porsche 2. Wow. Kalau gue sih udah masuk rumah sakit udah langsung jantung udah begini langsung udah itu mah nggak bisa. Iya. Boro-boro bisa hadir kalau aku. Aduh nggak tahu deh. Kak, aku pas pertama kali dapat kabar ini tuh aku baru aja pulang ke rumah habis dari lahiran. Oh, Itu dari aku happy, aku dengar kabar itu tuh aku langsung nangis, itu aku langsung sakit hari itu, tapi Vincent bilang, jangan sampai sakit, kamu nggak boleh mikirin apa-apa, udah biarin serahin ini sama aku yang ngurus, kamu jangan stres-stres gitu. Ya Allah, si Bang Ya Vincent Allah, tuh ya Vincent, iya, dari maaf, pertama Vincent. kali masih pacaran sampai sekarang, aku selalu mendengar kata-kata yang menenangkan dari Nanti aku seorang bisa suami. kayak gitu, nanti aku bisa kayak gitu. Tapi buat Jedar sama Vincent itu tuh ada perjanjian hitam di atas lampu putih nggak Ada sih? Kak, ada. Jadi setiap ada ya? mobil itu per mobil ada surat MOU perjanjiannya ya. gitu. Jadi Ada kontraknya masing-masing dan juga Jelas ada kok. jumlah-jumlah masing-masing buat setiap mobil. Oke. Ada. Kalian merasa sudah mulai tersendat untuk yang seharusnya kalian dapatkan transferan dari dia di bulan kapan? itu di bulan Mei, awal Mei, pas sebelum Lebaran itu akhir Maret, April. April. Akhir April Di situ tuh udah mulai nggak jelas. transferannya yang 300 juta itu palsu. Oh dia memasukkan kayak Diedit gitu? Iya, edit terus udah gitu pas kepotong Lebaran aku tanya, Maksudnya dia bilangnya itu benar, ya kan? Tapi kan di media di press conference-nya kan kuasa hukumnya bilang mau ketemu. Sampai sekarang nggak ketemu. Mana suara mereka? Oke. Tapi kalian tahu nggak Pakai minta sekarang bukti. mobil-mobil itu ada di mana? Nggak tahu. Nggak tahu sama sekali. Termasuk mobil Alphard kamu yang di Jakarta yang plat nomornya ada plat nomor nama kamu. Iya. Itu kamu nggak tahu sekarang di mana? tahu. Oh wow. Wow. Sayang mohon maaf itu tapi mobil sudah lunas semua kan? udah. Oh oke. Terakhir ketemu sama terlapor inisial CSB itu kapan? Itu terakhir akhir Pas saatnya bulan Mandalika, itu bulan berapa ya? Maret. Maret lah Oh kira-kira. Mandalika. Mandalika ada yang itu. MotoGP itu. Ya MotoGP. Rara. Rara hujan yang itu ada. ya. Soalnya di saatnya itu dia juga ini kita sempat ketemu
terus kita omongin masalah Mercedes S-Class 450. Untuk ngambil lagi gitu Betul, maksudnya. karena dia bilang ada dubes dari Arab yang mau pakai mobil ini khusus ini buat 1 tahun. Jadi udah kita harus gimana caranya kita harus dapetin mobil ini. Yang nego harga kita, yang ambil dari showroomnya juga sama orang itu kita. Nah kita juga taunya tuh dari orang itu, dia japri. Loh Jess, kamu kok jual lagi mobilnya? Kita bingung, loh kok jual? Enggak, kita sewa. Oh ya udah. Nah di situ miskomnya, di situ agak curiga. Dari situ Iya, kecurigaan dia mulai juga pertama sempat ya. cross check. Oke. Aku sempat nanya sama terlapor. Ini dijual? Enggak, disewa. Ternyata. Oke, kecurigaan berani ya mulai sampai timbul 11 ya. mobil loh? Kita mau kasih lihat sama Sobat Ambiar, ini total kerugian yang dialami oleh seorang Jessica Iskandar. Jessica Iskandar tertipu bisnis penyewaan mobil uang 9,8 miliar rupiah ludes. 9,8 miliar dengan total mobil itu 11 mobil ya tadi kamu bilang kurang Iya. lebih 11 mobil. Itu mobilnya baru semua. Ada yang baru ada yang enggak. Oh memang 9,8. Aku berpikir bisa lebih dari 9,8 tadi awalnya ketika menghitung kemudian kamu menyebut apa jenis-jenis atau merek mobilnya. Tapi 9,8 totalnya ya. Kalau ditotalin ya 9,8 tuh di 9,8 luar sekian profit. Di luar profit ya. Iya. Dia juga bilang bahwa kita udah diberikan banyak keuntungan kalau mobilnya masih ada. Jadi kalau memang dia udah bayar awal-awal dan mobilnya masih ada, betul itu keuntungan. Itu keuntungan namanya. Tapi kalau kita mobilnya nggak ada, mobilnya nggak ada, itu kan- loss namanya. Ya iyalah, Iya dong. aneh. Sampai dengan sekarang mereka juga nggak tahu. Tapi kalau misalnya di Bali sendiri, apakah kalian ada dengar info nggak? Semua orang di Bali pasti kenal kalian. Kalian network juga bagus di Bali. Ada info misalnya mobil ini sudah dijual dijual sama ternyata. seseorang Mobil yang ini atau juga kayak ternyata gimana? sudah Ada dijual. udah ke tangan orang-orang lain. Cuma iya, kan beberapa tangan. balik lagi, kalau kita mau nyamperin terus ambil kan nggak bisa, karena mereka kan udah pegang BPKB sama STNK. Oke. Ini pertanyaannya, kenapa, Nah, kenapa kalian kita memberikan BPKB? sama iya? Karena dia ibaratnya kayak gini, dia satu orang kepercayaan kita. Oke. Ketika kita lagi nggak ada di Bali atau kita lagi sibuk, dia yang ngurusin mobilnya karena dia mengakui bahwa itu PT dia yang punya. Jadi itu kan jadi kayak trust, based on trust. Iya, iya tapi Dia mau urusin, oke kita urusin ini ya, Awal-awalnya tuh nomornya. Terlalu pas percaya, mobil ya, Alphard yang intinya. dia minta BPKB, dia alasannya gini, dia bilang katanya ini aku minta BPKB-nya soalnya yang mau sewa mobilnya ini instansi pejabat, nggak mungkin pakai plat mobil B jedar. B73 dar kan ketahuan Nama banget kamu mobil banget tuh jedar dia gitu. mobilnya ya. Terus aku bilang oh ya udah mau ganti plat sementara gitu, boleh gitu, aku kasih gitu. Oke. Karena dia juga mengaku punya kenalan segala macam Iya. gitu ya. Makanya kamu percaya. Tapi yang mobil-mobil lainnya apakah itu atas nama kamu yang kamu beli kemudian akhirnya disewa Iya. segala macam itu atas nama kamu juga? Enggak, itu karena lagi proses. Jadi kita beli, dia yang cross check mobilnya bagus atau mulus, BPKB STNK-nya ada atau enggak. Nah, dia fotoin, dia kirim, dia udah ACC berarti oh udah dikonfirmasi nih sama si orang ini nih. Ya udah transaksi kita beli Oke, kayak tanpa gitu. kalian tahu pada akhirnya itu atas nama siapa ya ketika beli mobil yang ya, lainnya. sebentar Akhirnya- aku mau tanya, kalau misalkan kita di Bali terus kita sewa mobil itu apakah BPKB sama STNK juga kita pegang Untuk penyewa ya? untuk penyewa? Enggak. Enggak Enggak ya? dong. Enggak ya? Hanya untuk mereka yang STNK punya usaha. saja. STNK aja. STNK aja. saja. Wow. Jadi BPKB mungkin dia seharusnya bawa ke kita, tapi ya entah Dan lah. Jedar dan Vincent tahu nggak pelapor ini sekarang di mana dan Singapura. Singapura. Di Singapura ya. Di Singapura. Tapi janji keuntungannya, janji manisnya itu seperti apa sih? Persentasenya dari setiap per mobil misalnya. Awalnya contoh kayak awalnya untuk mobil Alphard aku ya, Ya. itu dijanjiin 66 juta per 3 bulan. Gitu. Untuk mobil mini 35 per bulan, 35 juta per bulan. Untuk Mercedes-Benz itu sekitar 55 per bulan. Terus untuk apalagi Hummer 80 juta per bulan. Wow. Terus Jadi balik lagi ini lebih ke sustainable income sebenarnya. Iya. Tujuannya kan maunya kan sustainable income. Setiap bulan ada pemasukan Iya. tetapnya gitu ya. Oke, kalau secara hitungan berarti kurang lebih 10% dari harga mobilnya itu sendiri untuk per bulan bisa masuknya ya. Ini kita mau kasih lihat buat Sobat Ambiar, ternyata memang yang dimiliki, aset yang dimiliki oleh seorang Jessica Iskandar tadinya juga digunakan untuk satu kebutuhan bagi anak. Uang masa depan anak-anak raib. Jessica Iskandar down banget.
Benar itu untuk tabungan anak-anak saya. Ya kalau nilainya sebesar itu ya pastikan untuk masa depan ya Kak. Kita kan kerja dari pagi sampai pagi lagi banting tulang buat apa sih kalau Untuk bukan biaya masa dia depan sekolah, masa anak. depannya nanti gimana. Iya, El Barak tuh punya cita-cita sekolah di luar negeri loh. negeri. Terus udah gitu kita nggak tahu adanya si Don mau punya cita-cita apa. Terus kalau misalnya sekarang uangnya udah nggak ada, terus gimana? Anak aku ntar sekolah di mana jadinya? Terus dia nggak bisa ikutin cita-cita dia. Terus kita kedepannya udah punya rencana ini, punya rencana itu. Maksudnya itu kan juga Sudah uang. terplanning dari jauh lah ya. Iya, itu kan uang juga uang panik. Nanti kalau misalnya amit-amit, misalnya ada yang sakit atau apa, terus kayak semuanya tuh udah direncanain gitu. Terus sekarang udah hilang aja gitu, udah. Ada rencana yang harus dirubah sekali ini? Ya banyak ya, jadi kita sekarang juga udah nggak punya mobil sama sekali. Kita kemana-mana pinjem mobil orang tua. Terus ya udah buat rencana-rencana kedepannya ya mau nggak mau kita berhenti berharap dulu gitu. Jadi ya udah fokus aja sama masalah ini. Mudah-mudahan pelaku-pelaku kayak gini tuh bisa ketangkep dan jera gitu. Jangan sampai kayak gini tuh Lolos iya, seenak-enaknya terus, maksudnya. nipu-nipu orang lain lagi gitu. Tapi kejadian ini pasti ngaruh banget sama mental psikis kamu ya, apalagi kamu baru Oh melahirkan, iya, memberikan pasti. ASI eksklusif juga Iya. kan. Awal-awal tuh aku lagi happy-happynya, bener-bener lagi happy, sehappy-happynya. Aku awal-awal masih nutupin. Jadi kamu nggak bilang? Pas aku kontak orang ini, sama aku dia mengakui bahwa ya sorry aku salah, ya nanti aku balikin. Terus aku mikir, aduh Tuhan ini aku gimana caranya cerita ke istri. Baru aja lahiran, baru aja happy, ini gimana coba. Tapi kan mau nggak mau, akhirnya aku nunggu untuk momen yang tepat, akhirnya aku ngomong sama dia kayak yang ini kita kena musibah nih. Cuma jangan stres, pasti ada jalur yang terbaik lah buat kita. Maksudnya semua orang pasti ada masalah. Kebetulan mungkin masalah kita ini agak berat, tapi belum tentu kita nggak bisa berhasil kok lewatin ini. Pokoknya kamu harus fokus sama bayinya aja, sama anak-anak. Berapa lama saat itu menutupi musibah ini? Seminggu, hampir 2 minggu lah. Susah pasti ya? Susah banget, sampai aku anjing-anjingin itu orang di telepon terus. Kamu pas tahu dengar kabar pertama dari seorang Vincent, apa dalam pikiran kamu? Drop. Nggak bisa berpikir apa-apa, kayak blank gitu. Cuma kayak apa sih, kayak ngena di hati tuh, kayak jatuh banget mental tuh, batin tuh kayak gitu, kayak Soalnya dia nanya nggak bisa ngomong awal-awal, apa-apa. kerugiannya berapa, yang hilang berapa, apa-apa. Ya udah kita totalin semuanya. semuanya. Aku bilang nggak ada satupun yang sisa. Waduh. Jessica Iskandar, tapi gimana cara kamu ya, kalian berdua tetap bisa terlihat di depan kamera, terlihat begitu tetap tenang. Kalau kita sih jelas kita mungkin kita Nggak akan bisa sanggup ya, mungkin kita akan stres banget ya. Kalian juga tanpa Iya. kita tahu mungkin pasti akan stres. Cuman gimana tetap bisa menghadapi ini Pertama semua? ya kita mengandalkan Tuhan, kita selalu berdoa sama Tuhan. Yang kedua itu anak sih, karena kan kita punya tanggung jawab anak. Kalau kita mau berlarut-larut di masalah ini, anak gimana gitu. Apalagi aku tanggung jawab menyusui, aku nggak boleh stres. Ntar kalau aku stres, bayi aku ikut stres, ikut rewel gitu. Jadi aku berusaha untuk lepasin semuanya, ikhlasin sama Tuhan. Tuhan pasti punya cara. Apalagi suami juga udah support, udah bantu banyak gitu. Jadi ya udah. Pokoknya di depan anak kita nggak boleh sedih, nggak boleh stres, nggak boleh. Anak-anak tuh nggak boleh tahu masalah orang tua tuh apa. El mau ulang tahun, ayo kita rayain. Dia mau kemana, ayo kita ke sana. Pokoknya nggak boleh sampai dianya terlibat. Karena anak itu kan balik lagi dia kan bisa ngerasain sebenarnya. Iya. Ya kan, jadi dia tuh kalau lihat mamanya, apalagi mama ya. Kalau anak laki pasti larinya ke mama. Pasti. Kalau mama sedih pasti dia mikirnya kayak, oh ada apa sama mama. Jadi ikut sedih. So, Vincent, gimana cara kamu menguatkan Jessica Iskandar, istri kamu yang baru lahiran, masih memberikan ASI eksklusif? Gimana kamu menguatkan dia? Nurut aja aku mah. Kenapa? Nurut. Nurut ya. Nurut. Nggak selain itu maksudnya kayak ya Memanjakan kita kan menjadi satu. Jadi masalah dia juga otomatis masalah aku. Pasti. Ya kan, jadi aku juga nggak perbedain ini kayak oh ini masalah kamu ya udah urus, enggak. Jadi aku tetap di situ ya sebagai kepala rumah tangga, aku juga garda depan keluargaku. Mungkin Gitu. karena Vincent tuh ngasih lihat dia tuh kuat, dia tuh strong gitu. Aku tuh kan ngelihat refleksi ke suami gitu, ngelihat oh ya udah deh dia udah kuat, aku Pokoknya juga nggak boleh harus kuat takut. gitu. Kalau kita udah bener,
nggak usah takut, nggak usah dapat ancaman-ancaman atau Iya, iya. apa-apa dari orang yang sebelah sana. Senyumin aja, Tuhan tuh nggak buta. Apalagi ini kan negara hukum, jadi kita akan gimana pun saya akan berjuang untuk keadilan, titik. Betul, karena perasaan dan pikiran juga akan menular ya satu sama lain, Pasti. apalagi pasangan suami istri. Tapi berbicara mengenai hukum yang berlaku, ini juga kabarnya dari terlapor, kabarnya siap untuk ganti rugi. Betulkah? Kita langsung lihat dulu artikel yang satu ini. Emang Dilaporkan Jessica Iskandar atas kasus penipuan 9,8 miliar rupiah, rekan bisnis siap ganti rugi. Sekarang ini prosesnya sudah sampai mana di pihak polisian? Saat Jadi ini semua saksi-saksi udah dipanggil, sekarang saatnya panggilan untuk terlapornya. Nah, balik lagi, kalau di media dia bisa ngomong kayak gini kan, tapi buktinya apa? Ada bukti. Harus ada bukti, jangan ngomong doang. Iya. Dan juga kuasa hukumnya itu juga menyatakan bahwa dia mau mediasi. Tapi masa korban yang disuruh terbangin ke Bali terus datang ke kantornya, etika baik kalian di mana? Kita korban, kenapa suruh kita ke kantor Anda? Oke, kalian melaporkan di kantor polisi mana? Polda, kan transaksi semua di Jakarta. Oke, berarti di Polda Metro Jaya kalian melaporkan yang pada akhirnya juga harus membuat kalian tetap untuk di Jakarta dulu sementara ini belum bisa ke Bali berarti ya. Terlapor setelah dilaporkan otomatis pasti kan akan ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Harusnya kan ditahan, belum ditahan. Dianya nggak mau, Saat ini dia kan sedang lagi di... Kooperatif atau tidak kooperatif? tidak. Tidak, dianya aja nggak ada di sini. Oke, sebagai saksi terlapor sudah panggilan keberapa? Sudah kedua? Untuk dia, CSB apakah sudah dipanggil pihak polisi? Oh, masih yang pertama. Baru Masih yang pertama. Pemanggilan yang pertama ya. Panggilan yang pertama. Ini kita agak sedikit bingung juga karena kami juga kurang begitu paham mengenai hukum apabila udah pemanggilan ketiga tapi berada di luar negeri itu apa yang akan terjadi? Kalau Terjadi, biasanya kan betul. penjemputan Yang paksa. pertama pasti klarifikasi dulu. Kalau yang kedua dan yang ketiga otomatis kalau misalkan ada bukti biasanya langsung ditahan sih kalau memang itu menipu. Nah, itu dia pertanyaan ketika dia berada di luar negeri apa yang akan terjadi berikutnya ya? Tapi pasti ketangkap kok biar di luar negeri juga mau di ujung dunia juga pasti ketangkap. Nanti terakhirnya itu pasti ceritanya dapat pasti. Amin. Tapi komunikasi lewat WhatsApp misalnya sudah tidak ada, sudah putus sama Nggak ada. terlapor. Cuman dia telepon mungkin lingkungannya bilangnya dia punya backup yang kuat yang bisa tahanin laporannya. Ya saya mah ketawa aja kayak gitu. Terlapor dan pihak pengacaranya apakah membuat surat pernyataan? Nggak tahu kita. Pernyataan Surat pernyataan. terlapor sempat ya Sempet. membuat surat pernyataan bahwa terlapor menerima dan menikmati uang 9,853 miliar itu. Jadi pas awal-awal itu dia kan mengakui tuh dianya ngelakuin ini. Terus dia bilang aku akan balikin. Ya lalu aku bilang ya masa iya aku harus percaya dengan omongan kamu lagi? Maksudnya jaminannya apa? Iya Lo udah sikat, lo udah salah, lo udah ambil duitnya, terus sekarang aku harus percaya dengan iming-iming lo doang. Ya udah, aku harus gimana? Kata dia. Aku bilang ya udah deh, aku bikin surat pernyataan gimana? Oke, ya udah. Itu buktinya ada loh di chat. Jadi kalau dia bilang terpaksa apa segala, sampai dia revisi dan mau tanda tangan ulang. Kalau terpaksa kan nggak mau. Atau pasti kan ada omongan apa di chat kayak gimana. Padahal nggak paksa, aku cuma nanya solusi aja. Solusi apa? Mau nggak bikin surat pernyataan? Ya udah boleh. Ya udah aku bikin surat pernyataan itu. Ditandatangani. Nah karena dia di luar negeri, kan nggak ada materai di situ. Jadi aku mikir, terus aku nanya, aku konsultasi lah sama teman-teman. Dia pegang suratnya, kan ada nomor referensinya, sama paspor dan mukanya. Itu kan udah, maksudnya udah menguatkan bahwa dia itu suratnya dan ini. Nah, jadi nggak tahu nih sekarang dia lagi cari alasan mungkin. Kita berharap Tapi, semoga apapun masalahnya itu. cepat selesai Betul, kan? itu yang Tapi paling aku cuma penting mau ya. nguatin sahabat aku, kembaran, sayang. Nggak ada istilah backingan itu nggak ada. Nggak Jadi ada. Dalam kasus kita penipuan. dalam kasus penipuan. Iya. Jadi kalau memang bersalah ya pasti akan ditahan. betul. Kita percaya hukum di negara ini Iya, tentunya kita berjalan. harus percaya. Jadi jangan ada sesuai kata ya. percuma lapor polisi, tapi harus lapor Dan yang polisi. aneh kalau misalkan betul. kalian mengalami Dan yang aneh kalau sampai pelapor itu membela diri ya atau Ya. memberikan ancaman-ancaman balik gitu. Ya. Ih pernah loh itu rumah kita ya, mobil kita di rumah. Iya. Waktu kita udah tahu si terlapor ini menipu kan, mobil kita sendiri di rumah didatengin orang.
mau ngambil mobil kita. Dia bilang katanya itu mobilnya punya mereka. Oh, wow. Itu saat aku Itu di Bali serem tuh. banget. Oke. Pokoknya buat Jessica Iskandar, Vincent Verhaak, kita berharap semoga kalian selalu diberikan kekuatan, Amin, bisa amin. segera dimudahkan segala usaha kalian, bisa mendapatkan apa yang seharusnya kalian dapatkan. Bukti sebagai pasangan suami istri bukan hanya harus saling mencintai, tapi juga saling menguatkan. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap di Pagi-Pagi. Hidup yang ku jalani, masalah yang ku hadapi.